Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Love Me If You Dare versi UBR Entertainment. Berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Julian Janvier. Ia mempunyai sebuah kaleng bergambar komedi putar yang merupakan pemberian dari ibunya. Kaleng tersebut ia gunakan sebagai alat permainan bersama temannya Sophie. Sophie merupakan anak perempuan sebaya Julian yang selalu dibuli karena berasal dari keluarga yang tidak baik. Pagi itu, Julian melihat Sophie tengah dibuli teman-temannya. Lantas, ia memberikan kaleng miliknya pada Sophie dan meminta kalengnya dikembalikan lagi. Dengan syarat, Julian sanggup menerima tantangan dari Sophie. Akhirnya, sejak hari itu, mereka saling memberi tantangan satu sama lain meskipun imbasnya mereka selalu dimarahi oleh keluarga masing-masing. Tantangan berlanjut di sekolah. Sophie dibawa ke ruangan kepala sekolah karena menjawab pertanyaan gurunya dengan kata-kata kotor. Julian yang kedapatan memberikan kaleng tantangan pada Sophie juga ikut dibawa ke sana. Melihat perangai nakal dua sahabat ini, akhirnya mereka ditempatkan di kelas terpisah. Namun bukannya tobat, mereka justru makin berulah hingga wali mereka terpaksa dipanggil ke sekolah. Sampai di rumah, Julian dimarahi ayahnya dan dikunci di dalam kamar karena mengganggu ibunya yang butuh istirahat. Diketahui, ibu Julian sedang mengidap kanker yang mematikan. Meski sedang dihukum, Julian tetap nekat pergi ke pesta pernikahan kakak Sophie. Di sana, Sophie membuat tantangan agar Julian mengatakan tidak saat upacara pernikahannya bila dewasa nanti. Kemudian, anak-anak nakal ini membuat kerusuhan dengan menjatuhkan kue pernikahan kakak Sophie. Julian pulang ke rumah. Ayahnya membawanya ke rumah sakit karena sakit ibunya semakin parah. Julian memberi tantangan kepada ibunya agar cepat sembuh. Namun karena Julian tidak membawa kaleng, ibunya tidak bisa menyanggupi tantangan Julian. Tak lama kemudian, Sophie datang membawa kaleng tantangan. Namun Julian menyuruhnya pergi karena takut ayahnya marah bila melihat Sophie. Sebelum pergi, Sophie memberi tantangan agar Julian melompat 1 jam ke depan. Ketika terus melompat, Julian tergelincir. Di waktu yang sama, ibunya juga menghembuskan nafas terakhirnya. Semenjak kematian ibunya, Julian merasa sangat kesepian. Ayah Julian pun menelpon kakak Sophie dan meminta Sophie agar menginap di rumah Julian semalam saja. Mereka pun tidur seranjang berdua. Namun karena sudah tak terpisahkan, Sophie terus tidur di sana sampai mereka menginjak bangku kuliah. Meski sudah dewasa, kaleng tantangan mereka terus berlanjut, bahkan terkesan sudah di luar batas. Pagi itu, Julian menantang Sophie agar memakai pakaian dalam di luar saat Sophie akan ujian skripsi. Ketika sedang ujian, Sophie hilang fokus karena melihat Julian sedang menggoda mahasiswi seksi bernama Miller. Sophie jadi muak dan meninggalkan ruang ujian begitu saja. Julian menggoda Sophie dan bertanya, apakah ia cemburu? Namun Sophie menampik hal tersebut dan menantang Julian untuk mendapatkan anting milik Miller. Tentu saja, hal itu bukanlah perkara sulit bagi Julian. Saat menemui Sophie, Julian membuktikan bahwa ia berhasil. Mereka membuat tantangan lebih ekstrim untuk menampar secara bergantian si pelatih gym bernama Igor. Seperti tak ada rasa takut, mereka terus menamparnya setiap bertemu hingga membuat psikologis Igor terganggu. Saat di jalan pulang, Sophie memberikan tantangan Julian untuk menciumnya. Setelah melakukannya, Julian mengatakan bahwa ciuman itu hanyalah permainan. Sophie jadi kecewa mendengarnya dan meninggalkan Julian begitu saja. Ketika pulang bersama ayahnya, sang ayah memaksa Julian agar fokus kuliah dan tak bermain dengan Sophie lagi. Ia juga mengungkit bahwa kematian ibu Julian adalah salah Julian. Julian tentu marah dengan tuduhan itu. Sang ayah kemudian memberi pilihan antara memilih dirinya atau Sophie. Bersamaan dengan itu, sang ayah melempar kaleng tantangan Julian keluar jendela mobil.
Tanpa menjawab apapun, Julien segera mengambil kaleng tersebut dan berlari ke apartemen Sophie. Namun, Sophie tidak senang dengan kehadiran Julien. Meskipun Julien sudah minta maaf telah mengabaikan perasaan Sophie. D'accepter que cette graine de Polak de Sophie Kowalski vienne lui empoisonner son fils. Julian kemudian mengajak Sophie pulang ke rumah ayahnya, tapi Sophie menolak. Ia malah menantang Julien agar pulang ke rumah ayahnya sendiri. Sejak saat itu, hubungan Julien dan Sophie jadi semakin renggang. Waktu berlalu, Sophie memberanikan diri datang ke rumah Julien. Namun ia hanya disambut oleh ayah Julien. Tanpa banyak bicara, ayah Julien memberikan Sophie sejumlah uang agar tidak mendekati putranya lagi. Hal ini benar-benar membuat Sophie marah pada ayah Julien. Sophie lalu mendatangi Julien yang tengah belajar di perpustakaan. Ia sempat berlatih bicara dengan orang lain tentang perasaannya pada Julien selama ini. Namun saat sampai di depan Julien, Sophie malah dicuekin. Julien ingin fokus ke ujiannya dan menolak kaleng tantangan dari Sophie. Ia berjanji akan melakukannya di tahun depan. Sophie akhirnya juga membuat keputusan. Ia juga akan belajar mencintai pria lain mulai saat ini. Julien jadi dilema. Ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya pada Sophie karena harus menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Tapi setelah Sophie pergi naik bus, Julien baru mengejarnya dan mengatakan kalau ia mencintai Sophie. Sia-sia saja, Sophie tidak bisa mendengar itu semua. Tahun berlalu, kini Julien bekerja sebagai pegawai kantoran, sementara Sophie bekerja di sebuah kafe. Julien menemuinya untuk mengajaknya makan malam, namun Sophie menolak. Setelah melakukan segala upaya, bahkan menyanggupi tantangan aneh dari Sophie, akhirnya gadis ini setuju makan malam dengan Julien. Saat makan malam, Julien bertanya apakah Sophie mempunyai kekasih. Sophie menjawab bahwa ia baru saja putus dengan seorang pemain sepak bola bernama Sergei Nimov. Ia juga telah berpacaran dengan banyak pria, namun tidak ada yang dibawa serius. Tidak jauh dari mereka, ada seorang wanita menggunakan gaun yang sama persis seperti yang digunakan Sophie 4 tahun lalu saat menemui Julien di perpustakaan. Sophie bertanya apakah dulu ia terlihat bodoh seperti wanita itu. Namun Julien menegurnya agar tidak bicara sembarangan tentang wanita itu. Untuk mengalihkan topik, Julien menggenggam tangan Sophie dan berkata ia sedang jatuh cinta. Julien ingin menikah dan mengeluarkan sekotak cincin. Ia bertanya, apakah Sophie setuju? Dengan malu-malu, Sophie menjawab bahwa ia tentu saja setuju. Jawaban itu disambut tepuk tangan oleh seluruh pengunjung restoran. Namun mirisnya, sekotak cincin itu bukanlah lamaran Julien untuk Sophie, melainkan tawaran agar Sophie mau menjadi saksi di hari pernikahan Julien nanti, bersama wanita yang gaunnya sama persis dengan Sophie dulu. Tunangan Julien itu bernama Christelle, dan gaun yang dikenakannya juga pemberian dari Julien. Ternyata semua ini adalah pemenuhan tantangan dari Julien dulu. Terbukti dari kaleng tantangan yang Julien sembunyikan di atas meja. Julien berniat mengakhiri permainan tantangan di antara mereka. Perasaan Sophie sangat hancur, apalagi saat Julien mengenalkan Christelle kepadanya. Je voudrais me marier. Je vais te présenter ma fiancée. Elle s'appelle Christelle. Jolie, non? Non. Di hari pernikahan, masalah terjadi. Sophie datang ke pernikahan Julien dengan kaleng tantangan. Ayah Julien jengkel melihat Sophie di sana. Saat pendeta bertanya kepada Julien apakah ia menerima Christelle sebagai istrinya, Sophie lantas menggelindingkan kaleng itu ke Julien agar Julien menjawab tidak seperti janjinya dulu semasa kecil. Kali ini Julien benar-benar ingin menikah dan mengabaikan Sophie. Karena tidak ada pilihan lain, Sophie menyatakan keberatan dan berkata kalau sudah bertunangan dengan Julien. Ayah Julien sangat murka. Ia ingin menyerang Sophie tapi dihalangi oleh Julien. Akhirnya ayah Julien menyerah dan tidak ingin bertemu dengan Julien lagi. Walaupun pernikahan sudah sah, Julien sangat marah kepada Sophie dan membawanya ke rel kereta api. Ia ingin membunuhnya dengan cara menabrakkan Sophie ke kereta. Sophie yang ditutup matanya kemudian tersadar saat mendengar suara kereta di belakangnya. Ia berhasil menyelamatkan diri di detik-detik terakhir. Sophie tak menyangka jika Julien bisa setega ini. Bersama kaleng tantangan yang ia ambil, Sophie berjanji kalau mereka akan bertemu 10 tahun lagi. Tu m'accompagnes.
On se revoit pas pendant 10 ans. Sophie pun kembali lagi ke Sergei setelah dikecewakan Julien. Sementara, Julien percaya bahwa hari-harinya akan bahagia tanpa Sophie dan tantangan gilanya. Ia akan mencoba menjalani kehidupan yang damai dengan istrinya. 10 tahun kemudian, Julien dan Christelle dikaruniai 2 orang anak. Sebagai manusia normal, ia sudah punya segalanya. Pekerjaan yang bagus, juga keluarga yang bahagia. Tapi selama itu pula, ia tak bertemu dengan ayahnya. Ia hanya bisa memandanginya dari kejauhan. Dalam hatinya, Julien juga merindukan Sophie setelah sekian lama. Ia mendatangi pemakaman ibunya dan berharap Sophie juga datang ke sana. Saat melihat Sergei di iklan baliho, ia jadi membenci suami Sophie itu. Bahkan, ia juga ikut membenci sepak bola. Kini, Sergei telah menjadi atlet favorit di negara mereka dan kehidupan Sophie serta kakaknya jadi serba berkecukupan. Selama pernikahan, Christelle menyadari bahwa Julien masih mencintai Sophie dari cara Julien mengabaikannya. Hari itu, saat ada teman Christelle ingin menemuinya, Julien berhalusinasi kalau itu adalah Sophie. Kerinduannya sudah tak tertahankan. Kebetulan sekali, Sophie mengirimkan sebuah paket yang berisi kaleng tantangan untuknya. Julien sangat bahagia dan nekat pergi dari rumah malam itu juga. Julien menemui Sophie di kediamannya dengan keadaan ruangan sudah berantakan. Malam itu, kebetulan Sergei sedang ada pertandingan. Tantangan Sophie kali ini adalah melaporkan Julien sebagai pencuri sehingga aparat kepolisian akan mengejarnya. Mereka saling tertawa membayangkan tantangan itu. Semenit kemudian, Julien kabur dengan mobil berkecepatan tinggi setelah mendengar aparat datang. Kejar-kejaran tak terelakkan. Di ujung jalan, Julien menabrak sebuah truk hingga mobilnya meledak dan kaleng tantangan ikut terbakar. Sophie mendapat telepon dari pihak rumah sakit. Ia segera datang ke sana bersama Sergei. Hati Sophie hancur saat melihat kaleng tantangan sudah rusak dan pria yang sudah terbaring koma dengan tubuh penuh luka bakar. Sophie mengira pria itu adalah Julien. Padahal, Julien hanya mengalami beberapa cedera dan malah tertawa saat dokter menjahit keningnya yang robek. Ia senang karena berhasil mengerjai balik Sophie. Sementara dalam perjalanan pulang, Sophie terus menangis karena merasa bersalah. Tak beberapa lama, Julien menyadari bahwa ia telah membuat Sophie bersedih. Di waktu yang bersamaan, Sophie juga menyadari kebodohannya kalau Julien tidak akan mungkin menyerah semudah itu. Ia pun langsung menyuruh Sergei untuk kembali ke rumah sakit. Julien menyanyikan lagu La Vie en Rose sebagai ungkapan cintanya pada Sophie. Ia juga mencium Sophie hingga membuat Sergei murka dan meninju Julien sampai pingsan. Beberapa saat kemudian, Julien tersadar karena Sophie terus memanggilnya. Setelah insiden tadi malam, mereka tidak ingin ada perpisahan lagi. Julien dan Sophie memutuskan untuk bersama selamanya dengan membenamkan diri mereka dalam cairan semen di lokasi konstruksi. Mereka memilih bunuh diri untuk membuktikan cinta satu sama lain. Sebenarnya, Julien dan Sophie bisa memilih alternatif kedua, di mana mereka bisa hidup bersama sampai hari tua dengan tetap melakukan tantangan aneh mereka. Namun kecanduan mereka akan tantangan ekstrim membuat mereka ingin mengubur diri bersama. Pada akhirnya, dengan alasan ingin mengabadikan cinta, hidup mereka justru berakhir tragis. Ya, dengan begitu, cerita pun tamat. Love Me If You Dare adalah sebuah film drama komedi romantis tahun 2003 yang dibintangi oleh Guillaume Canet dan Marion Cotillard sebagai dua sahabat, Julien Janvier dan Sophie Kowalski. Meskipun bergenre romantis, kamu mungkin agak sedikit merasa creepy saat menonton satu demi satu tantangan gila mereka. Pada penghargaan Newport Beach Film Festival 2004, film ini memenangkan nominasi drama terbaik. Marion Cotillard sebagai Sophie memenangkan aktris terbaik pada penghargaan itu. Marion Cotillard beserta Guillaume Canet sukses dalam menampilkan sosok muda-mudi yang begitu bebas akan kelakuan mereka. Chemistry keduanya pun terbangun dengan begitu klop. Ian Samuel selaku sutradara sekaligus penulis naskah menyajikan suatu tontonan cerita cinta yang benar-benar berbeda. Love Me If You Dare bukanlah suatu tampilan kisah cinta yang mellow, tapi ke arah ceria, namun boleh dibilang gila lewat permainan yang dilakukan antara Sophie dan Julien. Film artistik khas Eropa ini memiliki penyutradaraan dan fotografinya yang bagus. Akting aktor lainnya juga cukup mumpuni.
Nah, kita masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Love Me If You Dare 7,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Merci, bye-bye!